iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man tajalla bikamali bahaihi fatahaqqaqat 'azamatuhu kaifa takhwa wa anta adh-dhahir am kaifa taghibu wa antar raqibul hadir. Ya man hidat tajalla kang pertelo sapa man ala qulubil arifina ing atase pira-pira atine wong kang makrifat bikamali bahaihi kelawan sempurnane agunge man ai bimahasini sifatihi tegese kelawan pira-pira baguse pira-pira sifate man Gusti Allah bisifati jalalihi tegese kelan sifat agunge man wa jamalihi lan eloke man fatahaqqaqat mongko nyatakake azamatahu ing sifat agunge man ai kaunahu tegese anane man iku aziman agung azman kelan agung la nihayata kang ora ana katok iku maujud lahu kedue azman apa sing tahaqqaqat al asraru pira-pira sir ai bawatinul qulubi tegese pira-pira batine ati kaifa takhfa wa anta dhahir hale kepiye takhfa samar sapa sira Gusti wa anta utai panjenengan Gusti iku adh-dhahiru dat kang dhahir bidzalika kelawan dat panjenengan ai fi jami'il asya kama yakuluhu dawuh ing masapa ahli syuhudi ahline nekseni marang Allah au bidzuhuri af'ali ka ata dhahiri kelawan pertelane pira-pira penggawe ira wa tasarrufati kalan pira-pira gula wentah ira fil alami ing dalam alam kama yakulu kaya dawuh sapa ghairuhum liyane ahli syuhud am kaifa ta hale kepiye taghibu ghaib sira wa anta utai sira iku ar-raqib dat kang nginjen-nginjen ayil muraqib lana tese kang nginjen-nginjen dateng kita fi harakatina ing dalam pira-pira gerak kita wa sakanatina lan pira-pira anteng kita al hadiru kang hadir alladzi laisa kang ora ana sapa ladzi ora niku bi ghaibin tetep kelawan ghaib wa atalan nekaake sapa bagi musannif bi kelawan dawuh hadir li annahu kelakuan iku layal zamu ora tetep minal muraqabah apa al huduru hadir id qad tahsulu terkadang hasil apa al ikhatatu nglimputi bi af'alil ghairi lan pira-pira penggane wong liya wa ahwalihi lan pira-pira tingkai ghair bil mukatabati kelawan saling kirim tulisan wal murasalati lan saling mengutus wa hadza utawi iki iku akhiru ma akhiri barang tayassara kang wis dadi gampang apa raqmuhu nulis ing ma ala hadzal kitabil mubarak ing atase iki kitab kang den berkahi ala wajhin latifin ing atase dalan kang lembut ja'alahu muga-muga ndadekake hu ing hadzal kitab sapa Allahu Allah didadekno kholisan ingkang murni liwaji krana date Allah al-karimi kang mulya bimannihi kelawan anugrahi Allah wa karamihi lan kamulyane Allah amin ya rabbal alamin. Para santri sepuh pengajian hikam yang saya muliakan, ya akhirnya kita sudah sampai kepada akhir penghentikanipun Simbah Kiai Athaillah Sakandari.
Dawuh yang terakhir ini sebenarnya hanyalah kesimpulan dari apa yang telah beliau kupas sejak awal. Beliau matur kepada Allah, wahai zat yang tampak jelas di dalam hatinya orang-orang makrifat lantaran sifat keagungannya, dan menjadi nyata sifat azamahnya Allah di dalam hati orang-orang yang makrifat. Bagaimana mungkin engkau samar ya Allah, sedangkan engkau adalah zahir di dalam semua asya. Tidak hanya zahir tapi juga hadir di mana-mana, yang tidak pernah gaib. Hanya orang yang belum sampai sajalah, hanya orang yang belum mengerti sajalah yang selama ini mencari-cari engkau ya Allah. Bagi orang yang sudah ngerti siapa engkau, tidak ada lagi istilah pencarian, pelacakan terhadap engkau sebenarnya ada di mana. Baik lewat ciptaanmu, lewat kebijaksaanmu, tidak perlukan itu semuanya, karena engkau selalu mengawasi saya, karena engkau selalu mengawasi kami, dan tentu yang mengawasi itu akan selalu hadir. Tidak mungkin orang mengawasi tidak akan bisa tahu. Nah, kita ingat pada pelajaran dulu kala ada makalah yang mengatakan laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin illa masafata bainahu wa bainaka hatta tatwiyaha rikhlatuka. Kalau tidak ada medan nafsu, maka tidak ada kebenaran, istilah sayrus sairin, atau tidak akan ada istilah perjalanan orang yang berjalan menuju kepada Allah kalau tidak ada medan nafsu. Karena ada medan nafsu, maka adalah istilah sayrus sairin, perjalanan orang yang berjalan menuju Allah. Ini artinya karena antara kita dan Allah itu tidak ada sekat. Tidak ada sekat antara kita dan Allah. Bahkan yang paling dekat kepada kita di antara yang ada adalah Allah itu sendiri. Gusti Allah itu lebih dekat dari min hablil warid. Gusti Allah mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh hatimu, dan Gusti Allah lebih dekat pada kamu daripada otot gulu iring, satu anggota yang digambarkan paling dekat kepada kita. Maka ketika kita menanyakan bahwa Allah itu gaib, kalau kita doa dengan suara yang keras, mengesankan seolah-olah Allah itu kalau tidak keras tidak mendengar, itu karena masih di dalam kebodohan kita. Nah begitu. Saya tertarik dan tergelitik dengan pemaparan para santri-santri sepuh tadi. Ya, pemaparan demi pemaparan. Saya sudah bisa mengambil satu, insya Allah, satu kesimpulan. Ya, ternyata namanya murid itu tidak jauh dari gurunya. Biasanya kalau muridnya bingung, gurunya juga bingung. Jadi ada pada makalah-makalah tertentu yang kita memang benar-benar bingung, dan kita selalu bingung. Tentu Mbah Kiai Athaillah itu menciptakan kitabnya tidak untuk membuat kita bingung, itu yakin. Kalau kita bingung itu berarti kita belum mudeng. Kata Bapak Suhadi, gagal paham begitu tadi. Sebenarnya
hanya kurang ketelitian kita saja, kurang kecermatan kita di dalam memahami makalah-makalah ini. Misalnya saya tarik seperti makalah kemarin, bahwa Allah istawa alal arsy niki birrahmaniyah. Allah duduk menguasai alam ini atau menguasai aras ini, di mana aras itu ada kursi Allah, ada alam kecil kita ini dikuasai dengan bala tentara rahmaniyah, dengan bala tentara kasih sayang. Artinya Allah menciptakan kita, menciptakan alam, menciptakan arsy dan seisinya, itu dasarnya adalah dasar rasa kasih sayang. Coba para santri sepuh kita sejenak merenung, sejenak mencermati, apa sih yang tidak tersentuh oleh sifat Rahman Allah di dalam kehidupan ini? Saya tanya, yang tidak tersentuh oleh Rahman Allah di dalam kehidupan ini. Bagi orang-orang yang tidak taat pada Allah, tetap dijamin rasa kasih sayang Allah kepada mereka, dijamin hidupnya. Dan bagi orang-orang yang percaya pada Allah pun juga dijamin hidupnya, walaupun cara menjamin Allah itu berbeda. Mungkin jika ada musibah yang menimpa kita, seperti yang menimpa Bapak Ibu kadang-kadang merasakan, menanya-nanyakan salah saya kepada Allah ini apa? Selamanya saya kok dicoba terus, padahal aku sembayang lan aku macam-macam. Ini adanya sebagai teguran kecil, cambuk kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada dasarnya kalau kita pikirkan terus, kita lanjutkan pemikiran kita, Allah memperlakukan kita seperti itu juga dasar rahmaniyahnya. Karena mungkin kita tipe orang yang manakala dilulu oleh Allah, manakala dikasih oleh Allah, kita akan menjadi orang yang uraan, kita akan menjadi orang yang ompa-ompaan. Sebagaimana kita orang tua kepada anak kecil, perlu kita hajar gitu anak kecil, mengingatkan agar jangan diteruskan perlakuan itu karena akan merugikan kamu sendiri. Gambarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di dalam makalah selanjutnya, Gusti Allah itu Maha Suci, Maha Agung. Allah itu tertutup dengan sifat-sifat keagungan Allah itu sendiri. Subhanallah. Allah itu tertutup justru dengan sifat Qahar Allah, dengan sifat Manan Allah, dengan sifat Fattah Allah. Karena sifat-sifat Allah itulah yang memang sengaja untuk menutupi zatnya itu ada di kita. Kadang-kadang sifat lomane Allah itu ndadekno awake dhewe ora weruh Gusti Allah. Ketika Allah memberi kita uang, memberi kita jabatan, memberi kita duniawiyah, tertutuplah kita, mata hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup oleh lomane Gusti Allah. Memang sengaja ditutup oleh Allah. Dan tidak dibukakan kecuali kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Saya itu kadang-kadang aneh orang berupaya bagaimana kiai saya bisa menjadi wali Allah, saya bisa makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah, menjadi wali Allah itu tidak akan mungkin bisa kita laksanakan kalau kita menganggap bahwa kita bisa makrifat kepada Allah setelah kejelekan-kejelekan kita hilang, setelah nafsu kita hilang, baru kita bisa menjadi wali Allah. Mustahil kita akan bisa menjadi wali Allah. Paham tidak? Jadi ora mungkin wong iso dadi waline Gusti Allah dengan cara menghilangkan nafsunya, menghilangkan kejelekan-kejelekannya. Tidak mungkin.
Karena antara kejelekan antara nafsu dan orang itu adalah menyatu yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi jika Allah menghendaki kita menjadi walinya, maka sifat-sifat kejelekan itu ditutup oleh sifat-sifat Allah. Sifat kejelekan kita ditutup oleh sifat-sifat Allah. Oleh karenanya maka kita bisa sampai kepada Allah bukan dari upaya kita, tapi memang dari panggilan Allah kepada kita. Mudah-mudahan salah satu di antara santri Al-Hikam ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya. Tapi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti sepi dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Ya betul. Dalam makalah-makalah kemarin kata Pak Dr. Khairul Imdad, ternyata itu gurunya Ustadz Ubaidullah Sodakoh. Memang betul amalan yang ada di dalam saran atau dorongan Mbah Kiai Athaillah di dalam kitab hikam ini bukan amalan lahiriah. Kalau kita perhatikan, ini ada amalan batin, amalan rasa, begitulah. Soal tatanan kita bagaimana melakukan sesuatu secara syariah itu sudah ditata oleh ulama-ulama ahli syara, dan sudah ditata oleh Mbah Kiai Athaillah di dalam kitabnya sendiri yang tadi disampaikan. Di antaranya beliau juga punya kitab fikih. Tetapi spesialis di dalam kitab atau Syekh Athaillah ini menata hati, mencerahkan hati. Karena memang idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada jasadul kulluh. Yang selama ini tidak pernah kita perhatikan, yang selama ini kita lirwakno, justru kita ini intinya kita menjadi manusia adalah karena hati. Kita menjadi manusia bukan karena tangan. Kalau tangan, binatang lain punya tangan. Bukan karena kita makan, binatang lain makan. Bukan karena kita mampu kuat, ada binatang yang lebih kuat. Yang membedakan itu intinya justru pada hati kita. Nah, ini kita sedang digarap oleh Mbah Kiai untuk bagaimana hati kita ini bisa menjadi cerah. Coba saya sarankan kepada jamaah, apa yang terjadi pada panjenengan, mana yang beda dengan Mbah Kiai Syekh Athaillah. Misalnya tadi ada kesan-kesan ngaji hikam itu terkesan keset beramal, karena masuk surga itu bukan karena amal, tapi masuk ke surga itu adalah karena rahmatillah, begitu kan? Iya betul. Bahkan ini tidak berlaku untuk kita saja, tapi juga berlaku untuk Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Kanjeng Rasul dawuh begitu, ada sahabat bertanya, nopo panjenengan ugi ngaten Kanjeng Rasul, sekalipun jenengan nabi yang memasukkan surga panjenengan bukan nubuah panjenengan, bukan risalah panjenengan. Iya, yang memasukkan surga saya adalah rahmatillah. Nah, pernah ada rahasia-rahasia ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Ini hadisnya, kabeh wong mukmin iki sok ben mlebu swarga. Wong sing iman iki mlebu swarga. Walau zana walau sarika. Sekalipun berzina, sekalipun dia mencuri. Tapi aja seneng sih. Sebab nek zina mencuri iki digenjleng ning rokone ya suwi. Harus digenjleng dulu menghilangkan dosa-dosa. Sebab di surga di sana adalah tempat orang-orang suci. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu ini bisa kita sampaikan Kanjeng Nabi, bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Ojo kok sampekno. Ngono kok sampekno ndak do sembrono. Ternyata begitu. Tadi akhirnya membuat kita keset amal wis kabeh karena Allah. Ya kan? Tadi di dalam ekspresinya itu ada nada-nada seperti itu.
Tapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa namanya kaidah itu adalah kaidah umum, bukan kaidah yang langka. Memang dalam hadis ketika kita ada di perut ibu, kita berusia 4 bulan, malaikat sudah diturunkan dan disuruh mencatat nasib anak yang akan lahir itu. Syaqiyun am sa'id wa kaifa rizquhu wa mata ajalu, semua sudah dicatat. Seolah-olah kita berupaya seperti apapun tidak akan bisa merubah catatan Allah pada zaman azali. Ya memang catatan Allah pada zaman azali itu tidak bisa dirubah. Maka bisa terjadi orang itu sregep ibadah, betul-betul orang mujahid fi sabilillah, fi taatillah, tapi menjelang mati dia murtad dan masuk ke neraka karena catatan awalnya di situ. Tapi yang seperti ini jarang Bapak Ibu sekalian. Mula aja digawe patokan, aja digawe alasan terus njur nek ngono sak enake dhewe aku ora sembayang. Aku ora sembayang krana wong ning swarga neraka wis dicatet ning kono karo pangeran. Ya pancen alamat ahli neraka temenan. Sebab itu barang jarang. Kula sampean niku jan aneh pancen. Saya sendiri aneh. Wong kok edah sing umum ora dienggo tapi ngalah beralasan nganggo sing arang-arang. Wis akhire wis ora usah sembayang lah wong mlebu swarga iki kersane Gusti Allah. Engko nek pancen aku mlebu swarga kan akhirnya aku dadi wong sing tobat. Sing ngoten niku arang, Mas. Mula aja digawe patokan. Yang buat kita patokan bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan itu adalah tanda kita ahlul jannah. Nah mestinya harus seperti itu. Nah kemudian betul apa yang sudah diatur oleh Allah kita tidak usah ikut campur. Rizki ini sudah diatur oleh Allah, kita tidak ikut campur. Ajal mati ini sudah diatur oleh Allah, kita tidak perlu ikut campur. Allah yang akan mengatur ekonomi kita. Nah kalau begitu, apa kita tidak usah kerja saja Kiai? Silakan tidak usah kerja, sampean mesti makan. Sampean pasti makan. Contohnya ketika sampean sakit mengik-mengik tidak berdaya, pasti diberi makan. Ketika sampean kecil lahir dari perut ibu tidak bisa apa-apa, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih pakaian, pasti ada. Arjajal salah sini rasa mangan, jajal ono rizki para nanti pasti ada orang memberi. Sampai ora gelemah, aku nek ijek nganggo tangan berarti aku ijek berupaya, jadi ditanggung oleh pangeran. Mesti ono wong dulang, ya ora? Pasti ada orang dulang. Nah itu, ini hakikat, ini kita bicara hakikat. Artinya kita tidak perlu repot-repot lah, tidak perlu begitu pentingnya rizki duniawiyah ini. Karena apa? Karena sebenarnya kesulitan kita, kepayahan kita itu tidak akan meningkatkan harakat dan derajat, dipas oleh Allah. Kalau tak takok marang wong semene ahli ngaji hikam, sapa sing ora pengen sugih? Sapa sing ora pengen sugih? Semua sugih dan semua kerja. Ndak ana kira-kira sing sugih banget ana. Ternyata upaya kita tidak bisa melampaui daripada aturan Gusti Allah. Saman ingat dulu ada makalah sawabikul himam la tukhriku aswaral aqdah. Cuman ini persoalannya tipis. Kalau kita pahami sesaat, memang kita akan membantah ini. Kita tidak akan setuju. Tetapi kalau kita sudah canangkan betul-betul, sudah kita cermati betul-betul, baru artinya ini kita akan ketemu. Apalagi kita masih memakai syariat, ya Allah tidak akan menurunkan beras dari langit. Allah tidak akan menurunkan emas dari langit. Tapi Allah memberi kita kekuatan, kemampuan ikhtiar agar bisa mengambil beras itu
yang pada hakikatnya ya diturunkan oleh Allah dari langit lewat air. Dari air itu kemudian bisa tumbuh beberapa tumbuh-tumbuhan, ada beras, ada duren dan lain sebagainya. Nah begitu. Memang tampaknya kita perlu mengulang lagi mengulang lagi hikam ini. Kita ulang lagi nanti, bahkan saya kepengin ada kelompok tim tertentu, berapa 5 atau berapa begitu, yang setiap rampung ngaji itu membuat resume, kesimpulan. Kita tata dengan baik, makalah demi makalah, sampai nanti pada akhirnya ketika sudah khataman seperti ini, buku itu kita terbitkan sebagai kenang-kenangan. Saya minta ini nanti Pak Khairul Imdad memprakarsai ini. Insya Allah akan sangat baik dan bisa untuk kenang-kenangan anak turun kita besok. Kajian hikam ala al-Itqon, ala santri al-Itqon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ngaji hikam itu sulit karena harus melawan nafsu. Kita tidak ngaji hikam pun juga harus melawan nafsu. Memang melawan nafsu itu sulit karena nafsu itu adalah diri kita sendiri. Nafsu itu adalah diri kita sendiri. Siapa orang mau melawan dirinya sendiri? Orang keinginnya memanjakan dirinya sendiri. Tapi jangan sampai keliru. Jenengan memanjakan dirinya sendiri itu justru pada akhirnya jenengan akan menyiksa dirimu sendiri. Orang-orang yang tidak paham ini saatnya mesti saya harus zikir, tidak zikir, awakku loro sithik, ini saatnya ngaji, saya tidak ngaji karena awakku lagi loro, nek kodanan sithik aku anginan. Wah, dimanja sekali awak itu. Tapi sebenarnya itu adalah mencelakakan dirinya sendiri. Maka setiap ada yang sulit kita lakukan, harus kita lawan, harus kita pecut nafsu kita. Betapapun waktu itu dia merasakan sulit, tapi akhirnya dia akan mendapatkan nikmat di belakang hari. Nah, kemudian ada lagi makalah yang tadi dikritisi, ngaji hikam sulit karena harus melawan nafsu, kecintaan duniawiyah harus ditinggalkan. Iya, kecintaan duniawiyah itu harus ditinggalkan. Sebab ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang mencintai dunia sampai meninggalkan akhiratnya, itu jelas orang yang belum paham. Dunia kita cintai itu hanya sesaat, dan kesenangan yang dimunculkan oleh dunia itu juga tidak lama. Ada seseorang sekolah sampai kepada profesor umur 30 tahun. Baru 30 tahun dia praktek menikmati ilmunya. Umur 50 tahun dia sudah kena penyakit ini, penyakit itu. Dia menikmati duniawiyah itu hanya sekitar 20 tahun. Setelahnya itu barulah dia merasakan bahwa dunia tidak ada artinya. Kadang-kadang aku mesake, wong golek duit ya ana ya ene akeh kaya ngono ditumpuk-tumpuk. Jebul akhirnya arep kanggo nambahke mergo dhek sombe nek tuwa arep lara. Ini ada kesan-kesan seperti itu. Jebul-jebul sombe arep nambahke. Ning Singapura, ning Jerman dan lain sebagainya. Dan perlu juga diketahui bahwa sebenarnya harta kita bukanlah harta yang kita simpan di bank. Harta kita bukan harta yang kita investasikan berupa rumah atau tanah. Karena kalau kita mati semuanya kita tinggal, dan itu tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi, paling berapa tahun lagi akhirnya barang itu tidak milik kita tapi milik ahli waris kita. Kita ngeri apabila ditemu oleh ahli waris, yang ahli waris itu dia ahli ibadah tapi ahli maksiat. Betapa susahnya, ruginya kita bersusah payah mengumpulkan harta benda itu. Kemudian ya betul, hati harus bersih, harus tawadhu. Terutama tawadhu dulu harus sudah ada makalah. Tawadhu itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam ekspresi. Sampean dimasukkan, didudukkan di depan, sampean lungguh di depan, lungguh kursi paling depan,
lungguh kursi yang paling depan, tapi pikiran sampean, wah sebenarnya tidak di sini tempat saya, tapi tempat saya itu sebenarnya jauh di belakang. Itu dia tawadhu. Daripada yang jauh di belakang kumpul sandal, tapi pikirannya aku kudune ning ngarep, orang ning kene iki. Jadi tawadhu itu adanya di dalam hati. Itu Mbah Kiai menuntun kita seperti itu. Kemudian wah Mbah Kiai Amjad alhamdulillah beliau berupa saran-saran yang insya Allah semuanya itu bermuara dari Al-Hikam. Nah tadi yang terakhir, zikir yang paling bagus itu bareng-bareng. Betul memang Kiai, saya ingat sebuah hadis Kiai, ada 3 orang melewati Riyadul Jannah, halakoh pengajian. 3 orang itu yang satu masuk di dalam arena paling depan, yang satu ada di belakang, yang satu tidak kepengen ngaji, tapi sampai di tempat itu dia tidur. Malaikat ditanya oleh Allah, bagaimana hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan, wahai malaikat? Wah hebat Gusti, dia semua seneng ngaji. Ada yang semangatnya begitu datang lungguh di depan, ada yang sedikit malu-malu ada di tengah, tapi sayang Gusti, ada juga yang masuk itu hanya masuk karena kebetulan dia ikut tidur di sampingnya orang ngaji. Gusti Allah dari beri, wis ora popo, senajan dhek ikut hanya tidur karena dia rombongan orang ngaji, maka dia dapat pahalanya orang ngaji. Jadi tidak apa-apa, biarkan hikam waktu hikam ngaji sama tidur nggak apa-apa, nggak masalah, karena ikut rombongan orang ngaji, maka dia masuk di dalam kategori orang ngaji. Itu enaknya, betul yang disampaikan oleh Mbah Kiai Amjad tadi. Wah ini Mbah Kiai Musyafa Zain ini yang sedang membuat disertasi, biasanya kritis-kritis itu biasanya. Ada ayat fa ini tabaktani falatas alni an syai'in. An syai'in lantas terusnya hatta nggih, sehingga nanti saya jelaskan begitu. Sampai pada akhirnya latas alni ansai'in ba'da pakai Pak insa'altani ini buat Quran nggih. Artinya kalau kamu tanya kepada saya maka falatu sahibni, jangan kamu ikuti saya lagi. Ini peristiwa yang sangat menarik. Dari peristiwa ini muncul tanggapan pemahaman yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan muncul dari ayat ini, berarti ilmu hakikoh itu bisa berdiri sendiri tanpa syariat. Ini adalah cerita Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa. Nabi Musa itu orang ilmiah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ubaidullah. Orang ilmiah itu biasanya kalau ilmunya itu sudah tinggi itu sepertinya kalau tidak ikut jalan saya keliru semuanya. Biasa tadi seperti itu gambarannya. Tanya kepada Allah, ya Allah adakah orang yang di dunia ini ada yang lebih alim daripada saya? Kalau babakan syariat ora kena ana wong luwih alim timbangane Nabi Musa. Kalau urusan syariat, karena Nabi Rasul itu harus yang paling alim, tidak boleh ada yang tidak alim. Tapi dijawab oleh Allah, ada. Datanglah kamu ke tepi atau ke tepi laut dan seterusnya itu. Seperti di dalam surat Toha itu, nggih. Nah, kemudian pertama ceritanya naik perahu, tidak ada apa-apa, perahunya dirusak oleh Nabi Khidir. Nyalai syariat enggak Bapak Ibu sekalian? Nyalai syariat kan? Ketika ketemu anak kecil, tiba-tiba anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Musa. Nyalai syariat enggak? Dan itu dilakukan oleh seorang nabi. Berarti waktu itu Nabi Khidir tidak memakai syariat, dia hanya memakai hakikat, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Nah,
Maka muncullah bahwa hakikat tanpa syariat itu bisa hidup, bisa berjalan. Ini ceritanya Nabi Khidir. Jadi tidak ada cerita urusan minta kepada Allah ini, Mas Musafa. Ini minta Nabi Khidir, Nabi Musa tanya kepada Nabi Khidir, diberi persyaratan oleh Nabi Khidir, fa ini tabaktani falatas alni. Jenengan memadukan dengan ayat fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini beda anunya, beda arahnya. Kalau fas'alu ala dzikri ya ini memang ayat memerintahkan kita kalau kita tidak mengerti supaya kita bertanya, harus itu. Tetapi kalau cerita Nabi Khidir itu tadi cerita berbeda karena ini perbedaan antara hakikat dan syariat. Kemudian tadi ada satu makalah yang sangat dikagumi, rubbama futikhalaka babut ta'ah wa ma futikhalaka babul qabul maksiatun aurasat dzullan wa kisara khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbar. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita berhadapan dengan Allah, itu yang maju bukan ilmu kita, yang maju bukan gagah kita, yang maju bukan jabatan kita, yang maju bukan kebanggaan kita, tapi yang maju ketika kita sowan kepada Allah adalah rasa hina kita, rasa tidak keberdayaan kita. Sungguh pun kamu alim, kamu ahli zikir, kalau kamu masih punya rasa bangga, Allah tidak akan menerima, karena kamu keluar daripada jalur ubudiyah, keluar dari jalur sidqul ubudiyah. Nah begitu, maka akan lebih baik maksiat, tapi yang maksiat itu bisa memunculkan rasa hina di dalam diri sendiri, rasa tidak berdaya, daripada sampan ibadah tapi akan memunculkan kesombongan, karena Allah tidak senang dengan kesombongan. Mula kadang-kadang maksiat niku iso nglebokke neraka sampean, iso nglebokke swarga sampean. Dene aneh ta ini. Maksiat niku saged nglebokke swarga dhateng sampean. Sebaliknya taat niku ya iso nglebokke neraka dhateng sampean. Aneh malih ta niki. Tapi pertanyaannya yang benar-benar pertanyaan kritik, kalau begitu apakah boleh kita melakukan maksiat, Kiai? Lah ini memang pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kalau saya mengatakan boleh, saya salah. Saya salah kan? Mungkin kalau orang ahli hakikat, ya kowe timbangane ngono urung ngerti ngrasake. Wong selama ini kowe iki taat terus sehingga kamu bangga terus, sehingga bisa kamu mempunyai ujub, rasa ujub, yes jajal maksiat gen kowe ora duwe rasa ujub. Ya barangkali kalau itu arahnya, ya saya tetap tidak mau mengatakan boleh, tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi coba dihayati sendiri. Jadi kalau kita ketemu Allah itu tidak boleh pakai apa-apa, harus pakai sifat ubudiyah kita. Kun bihaqiqati rububiyatillahi muta'alliqa wa bihaqiqati ubudiyatika kun ya wa birubu kun birububiyatillahi muta'alliqa, betul, wa bi ubudiyatika mutahaqqiqa. Kowe nek kadepan karo sifat kepengeranane Gusti Allah, kowe kudu tetep gumandul, aja sampai kok culke. Tapi nek kowe kadepan karo sifat ubudiyahmu, kudu kok nyatake, kok yakinke nek kowe iku kawula, di mana sifat dzatiyahnya itu selalu lemah, selalu tidak berdaya. Nah, seperti itu. Nah, diantaranya gambarannya seperti itu yang insya Allah panjenengan sudah sedikit bisa melihat apa yang ada di dalam
kitab Syekh Athaillah ini, kalau memang semuanya setuju untuk nanti kita mengulang lagi, insya Allah mari kita ulang lagi dan kita lebih cermati, kita lebih tahqiqkan. Bapak Ibu sekalian, saya membaca kitab Syekh Athaillah tidak lepas dari Iqadul Himam dan tidak lepas dari sarah kekinian, sarahnya Muhammad apa itu namanya, Said Ramadan Al-Buti. Saya selalu tidak berani saya col tangan, jadi insya Allah apa yang saya sampaikan di situ barangkali ada yang seperti tidak sejalan dengan apa yang jenengan pahami dalam makalah, saya tidak berani main-main, saya tetap berpegang kepada ulama-ulama ussalaf. Mudah-mudahan Fatihah ana Syekh Athaillah kitab hikam ini memberkahi kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hujan yang turun ini menandakan rahmat Allah turun, karena rahmat hujan itu adalah lambang rahmat. Bahkan di dalam Al-Quran ada hujan itu bisa dibahasakan dengan bahasa rahmat. Maka dengan rahmaniyahnya Allah kita terima dengan lapang hati, kita pasrah sepenuhnya kepada Allah untuk meraih, untuk menggapai bagaimana kita bisa menjadi hamba yang sungguh-sungguh. Dengan taslim kita bisa meraih sidqul ubudiyah. Ini judul daripada khataman ini. Mari kita doa bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya rabbal arsyil azim, ya rabbal arsyil karim, ya kashifal gham, ya mufarrijal ham, ya mujiba da'watil mutarrin, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Irhamna fi hajatina biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnina amman siwa. Irhamna fi hajatina biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnina biha amman siwa. Irhamna fi hajatina biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwa. Wa hajatuna ya Allah fi waqtin qarib hawalaina wala alaina, hawalaina wala alaina, hawalaina wala alaina. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa raddina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta tasma'u kalamana. Ya Allah, panjenengan mendengar kata-kata kami, dan panjenengan maha tahu di mana kami berada, dan panjenengan maha tahu apa yang ada di dalam batin kami, apa yang ada di dalam lahir kami. Maka mohon Gusti ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, dan berikanlah Gusti hajat-hajat kami dengan kemurahan-Mu ya Gusti. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang menyatu di dalam hati kami, sehingga saya meyakini bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kejelekan kami adalah kejelekan orang yang Kamu cintai, karena keburukan jika mendapatkan ridho-Mu maka tidak akan membahayakan, tidak ada artinya. Jangan jadikan kebaikan kami adalah kebaikan orang yang Engkau benci. Kebaikan seperti apapun kalau berbarengan dengan benci-Mu tidak akan ada artinya apa-apa. Ya Allah, Anta ala kulli syai'in qadir. Kami semua pasrah Gusti, pasrahkan semua yang terjadi kepadamu, karena apapun yang terjadi itu adalah kehendak-Mu. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa berzikir pada Kamu dengan zikir yang baik, agar kami bisa melaksanakan taat dengan taat yang baik,
agar kami bisa bersyukur dengan syukur yang baik. Jika kami harus sabar, agar kami bisa melaksanakan sabar dengan baik. Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Ya Allah, kami telah selesai mempelajari kitab walimu Syekh Athaillah As-Sakandari. Turunkanlah berkahnya kepada kami, loberkanlah sedikit karomahnya kepada kami ya Allah. Berilah semangat kami, tanamkan semangat di dalam hati kami untuk mengikuti jejak para wali-walimu, orang yang kamu cintai ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Untuk sementara besok hikam utlah dan kita mulai pada minggu berikutnya. Ibris tetap berjalan seperti biasa. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawula aturaken dumateng Romo Yai Haris. Semoga kita yang hadir di sini dapat tetap istiqomah dalam mengkaji kitab-kitab atas bimbingan beliau dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Dan Romo Yai Haris Sodakoh juga semoga tetap diberi panjang umur, diberi kesehatan, dan dapat mendampingi kita semua sampai khataman-khataman berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara khataman pengajian Al-Hikam kelima. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, monggo dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan oleh panitia sambil menikmati lantunan senandung tauhid yang akan dilantunkan oleh santri-santri kami.